Untuk rencana besok, tanggal 14 Januari 2021 adalah pencanangan vaksinasi untuk Provinsi Bali. Ya, tadi sudah seperti ketahui bahwa tadi Pak Presiden, para menteri, Panglima TNI, Kapolri juga kan sudah kita saksikan tanggal 13 tadi pukul 09.30 di Istana Merdeka sudah divaksin. Sekarang untuk pencanangan di daerah-daerah di provinsi-provinsi, Provinsi Bali, NTB, NTT direncanakan besok tanggal 14. Untuk daerah Bali di Rumah Sakit Bali Mandara. Ya, Rumah Sakit Provinsi Bali di Bali Mandara. Adapun yang direncanakan untuk vaksinasi, pencanangan sekaligus divaksin Gubernur, Panglima Kodam, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Kesehatan Kodam, termasuk saya. Rencananya besok. Jadi teknisnya adalah kemarin kita sudah mendaftarkan yang ada NIK, nomor induk kependudukan itu. Terus setelah disetujui akan menerima namanya SMS Blast, ya, SMS Blast. Nanti ngisi data SMS Blast bahwa kita memang sudah masuk dalam program vaksinasi itu. Nanti sudah SMS Blast dan rencana besok datang jam 08.30 WITA kita akan melakukan vaksinasi. Semua divaksin, bukan dicanangkan aja, gubernur mencanangkan dan kita vaksin barengan satu-satu dan vaksinatornya juga berbeda. Jadi rencananya semoga acara ini berjalan lancar. Kenapa harus dicanangkan dan harus oleh Forkompinda agar masyarakat tahu bahwa seorang pemimpin juga memberi contoh bahwa vaksin itu aman. Ya, Presiden sudah, sekarang pejabat-pejabat di daerah, Forkompinda, Gubernur, Panglima Kodam, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan sebagainya. Setelah itu baru nanti prioritas nakes, selanjutnya TNI, Polri, dan masyarakat yang terdepan lah dalam hal penanganan COVID. Oh sama vaksinnya sama Sinovac itu, cuma kan vaksin itu ada nomor bednya salah. Untuk evaluasi apakah ada PK-nya ya, efek samping daripada vaksin, jadi ada namanya itu, maksudnya makanya sesuai dengan NIK untuk memonitor efek samping. Tapi efek sampingnya kan berdasarkan uji klinis itu kan ringan, paling namanya disuntik ya, sakit lah, kembang lah dikit, habis itu mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa. Ya kan buktinya tadi sampai sekarang kan biasanya kan habis vaksin disuruh 30 menit nunggu untuk evaluasi. Itu buktinya kan di Jakarta Bapak Presiden dan para pejabat-pejabat menteri dan Panglima TNI, Kapolda kan Kapolri tidak ada masalah kan sampai saat ini kan 30 menit setelah disuntik. Oh, persiapannya ya nanti sesuai itu kan screening namanya. Screening ada yang mana yang tidak divaksin, mana yang boleh divaksin. Terutama yang sudah pernah menderita COVID itu jangan dulu, tidak boleh, jangan dulu ya. Setelah itu apakah tekanan darah, tensinya 140 di bawah 90, di atas itu disarankan jangan, kontraindikasi jangan dulu divaksin, biarkan orang lain. Terus ada penyakit diabetes, itu kan screening dulu besok. Apanya kita sudah ngisi sebelumnya, apakah saudara pernah COVID, apakah maaf aja kalau ibu-ibu perempuan apakah sekarang menyusui, apakah hamil, udah kita screening. Nanti kita tenaga vaksinator, tenaga medis yang besok akan melaksanakan vaksin itu sudah mengkriteriakan mana yang boleh, mana yang tidak. Cairan kan sudah ya sejenis vaksin umumnya, vaksin yang seperti pada anak-anak itu. Cairan berapa, setengah cc aja itu, setengah cc ambil suntik, namanya intramuskuler, tak ambil sudah selesai. Iya, tapi kan dalam waktu 14 hari 2 dosis ya. Pertama sekarang umpamanya besok 14 hari lagi diulangi sekali lagi, makanya ada nomor induk kependudukan NIK-nya itu harus sesuai.
Jangan seperti orang yang tidak pernah divaksin tiba-tiba kok minta yang kedua begitu, tidak sampai gitu. Ya harapannya ya sebenarnya tadi sudah dicontohkan oleh presiden dan pejabat pusat gitu kan. Besok diharapkan daerah provinsi-provinsi semua, gubernur, Pangdam, Kapolda. Jadi diharapkan bahwa vaksin itu satu aman, yang kedua tidak efek samping, kan itu berdasarkan uji klinis. Vaksin itu kan sudah MUI dibilang halal. Uji klinis yang ketiga sudah selesai, efikasi sudah. Ya diharapkan umpamanya ada penduduk 100 juta. Kalau divaksin cuma 6 juta umpamanya gitu kan lebih bagus daripada tidak sama. Untuk membentuk kekebalan itu loh, vaksin membentuk antibody, udah lebih banyak orang kebal, lebih ini penyebarannya kan terhambat daripada tidak sama sekali vaksin. Kalau hanya untuk diri sendiri sih benarnya saya juga ngapain divaksin, tapi kan untuk orang-orang sekitar. Kita kan tidak hidup sendiri, kita berinteraksi. Kalau kita pergi ke mana kerja, ada orang, kan kasihan orang yang tidak bisa divaksin umpamanya. Ada orang yang diabetes tapi tidak boleh divaksin, tapi kita orang yang sehat menolak vaksin. Berarti kita merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kita kan membahayakan kita dan bagi rekan yang ibu-ibu menyusui atau yang hamil itu, sedangkan mereka nggak boleh divaksin. Makanya saya harapkan bahwa bagi yang sehat yang memenuhi syarat divaksin ya divaksinlah. Vaksin itu aman karena sebelumnya udah di screening mana yang boleh, mana yang tidak. Yang boleh silakan divaksin, akan membutuhkan menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang sekitar. Sekarang ini baru kita di Indonesia baru ada satu vaksin COVID-19 yang dilisensi oleh BPOM. Jadi segala macam vaksin boleh dipakai kalau sudah dilisensi oleh BPOM. Sehingga pertanyaan tadi yang dipakai nanti di Bali besok dengan yang dipakai presiden itu sama merek, sama produsen, dan sama cara kemasan dan sama cara pemberian. Sama persis. Ya vaksin yang dipakai ini adalah dari Sinovac, dari produsennya dari Cina. Ini vaksinnya itu diproduksi dengan teknologi virus dibiakkan, kemudian virus yang dibiakkan ini dimatikan, diinaktifkan dengan bahan kimia tertentu, kemudian dicampur bahan sehingga nanti ketika disuntik bisa memicu respon imun yang baik. Ini vaksinnya namanya vaksin inaktif. Jenis vaksin ini adalah vaksin yang lama, jadi teknologinya sudah lama tersedia, sehingga keunggulannya itu sudah diketahui sejak lama. Nah, sedangkan vaksin lain yang belum dilisensi di Indonesia itu teknologi baru dan belum ada vaksinnya dilisensi, sehingga mungkin juga masalah regulasi dalam penggunaannya harus lebih ketat dibandingkan dengan vaksin yang ini ya. Ya, saran saya pertama begini, ini vaksin adalah harus kita syukuri bahwa vaksin ini sudah tersedia, dan kalau kita lebih bersyukur lagi kalau jumlah dosisnya cukup besar. Bali butuh 6 juta dosis saya hitung-hitung. Nah, kalau itu ada justru kita harus bersyukur. Artinya ini vaksin sudah terbukti oleh negara BPOM itu aman dan efektif. Nah, kemudian hanya saja jumlah yang diperoleh Bali masih hanya 30.000 dosis. Jadi jauh dari cukup. Sehingga ya kita masih perlu nunggu lama untuk bisa sampai 6 juta dosis. Mari bersabar, kita dukung pemerintah untuk program vaksinasi ini, dan mari kita berdoa juga dan mengadvokasi masyarakat pemerintah untuk bisa memperoleh jumlah dosis yang cukup, yang besar. Vaksin adalah teknologi ini adalah vaksin ini ada dengan teknologi, dan ilmu pengetahuan itu sekarang adalah saktinya ide Tuhan Yang Maha Esa melalui penelitinya, tidak hanya di Bali tentu saja berlaku di Bali, dan kemudian sehingga dengan adanya vaksin itu berarti ya ada kehendak ide juga bahwa vaksin itu segera ada sehingga kemudian pandemi bisa berlalu. Jadi bagi saya adalah kemajuan teknologi vaksin ini bukan melulu karena manusia, dan juga saya kira adalah kita harus percaya sebagai orang yang beragama bahwa ya
Tuhan itu memberikan kreativitas kepada manusia untuk bisa menciptakan vaksin. Ya harus kita syukuri ya.